lagi ke channel HSD ya. Terima kasih banyak yang udah mampir nih ke channel HSD. Gue juga mau bikin nih video lagi ya tentang pembahasan nih. Ada yang kemarin ada yang request tentang pembahasan instruksi tim. Oke, coba kita lanjut aja. Semuanya juga semua gitu. Maksudnya doain gua juga buat kedepannya nggak selalu bikin konten soccer manager juga, tapi bikin konten-konten game manager yang lain kayak online soccer manager. Nanti kedepannya gue bakal bikin sih sambil bergulirnya sampai akhir musim ya ini. Oke, kemarin kita lihat dulu jadwalnya. Nah, kemarin seri ya jadwalnya 0-0 lawan Forest Green Rovers. Kita lihat taktiknya dulu. Oh ya, kemarin gue juga sempat bilang di video sebelumnya juga gue pengen beli pemain tengah ya. Pemain tengah yang kreatif mungkin. Dari ratingnya sih juga lumayan sih, dia juga muda ini 23. Mungkin gue back aja sih, lebih bertahan aja deh. Nah, untuk formasi gue seperti ini ya. Formasi ini, role pemainnya ini gue udah iniin. Gue main sayap juga ini. Nah, untuk instruksi tim ya, kapten, kru, ini gampang sih kalau ini mah. Tinggal pilih rating yang bagus aja sih buat penendang penalti, tendangan bebas dari kiri atau kanan. Nah, untuk di umum permainan lebarnya permainan. Nah, ini terserah lu sih mau lebar permainannya sempit, normal ataupun melebar gitu. Artinya tuh kayak sempit nih. Nah, yang sempit ini cocok tuh buat kayak tiki taka gitu sih. Kalau menurut gua ini versi gua ya. Kalau sempit itu lebih cocok buat tiki taka. Nah, kalau lebar ya mungkin buat long pass, bola panjang gitu. Kemungkinan ya. Tapi kalau gue di sini milih normal aja sih. Jadi nah, untuk mentalitas sangat bertahan. Nah, sangat bertahan itu berarti pemain lebih terkendali dalam permainan menyerang. Berarti lebih apa ya? Maksudnya sangat bertahan tuh kayak seperti parkir bus, maksudnya. Aduh, kayak belibet ngomong nih. Iya, sangat bertahan tuh modelannya tuh sama kayak parkir bus ya. Nah, kalau defensif ya, sangat bertahan atau defensif ya. Nah, bertahan berarti pemain lebih terkendali dalam permainan menyerang gitu. Lebih permainan sih gitu aja. Maaf ya kalau gua cara bicaranya itu masih amburadul ya, karena gua awal-awal gitu. Baru pemula kan. Untuk normal ya seimbang gitu. Mau menyerang, taruh defensif gitu kalau menurut gua. Nah, kalau menyerang berarti kayak lebih bebas dalam permainan gitu. Maksudnya tuh ya bebas aja gitu. Kalau menurut gua sih ya bebas dalam permainan. Kalau menyerang sih nggak bertahan gitu, jadi kayak mau menyerang terus. Nah, kalau sangat menyerang berarti dia tuh kayak ditugasin tuh kayak lu tuh harus bener-bener cetak gol. Nah, begitu, kayak sangat menginginkan gol.
Itu kalau menurut gua ya. Terus kalau tempo cepat ya kayak ini loh, menurut gua kalau tempo cepat tuh kayak apa ya, satu sentuhan gitu. Nah, tempo cepat itu kayak satu sentuhan kayak tiki taka, tapi banyak banget kesalahan di ini. Nah, mending normal aja sih kalau menurut gua, normal atau enggak bisa juga lambat. Kalau lambat ya lambat banget gitu. Mesti normal aja, normal. Oh iya, kalau karena gua posisi ini 3 back ya, mungkin gue defensif. Nah, kalau tempo normal itu bermain seperti biasanya. Kreativitas normal biasanya bermain biasa. Nah, kalau untuk disiplin nih, ini menurut gue sih, penjelasan gue emang kadang apa ya, amburadul ya. Maaf banget karena gue pemula, jadi kayak bingung aja gitu penyampaiannya. Harus belajar lagi, mungkin kedepannya gue lebih udah jago kali ya, kemungkinan ya. Kreativitas, disiplin, kalau menurut gue kita kayak bermain hati-hati gitu. Pasti paham lah kalau kayak bermain hati-hati gitu. Itu kalau menurut gua ya, kalau disiplin. Nah, kalau bermain lepas itu versi gua, kita bermain bebas atau terserah lah, tapi tetap mengikuti instruksi pemain, seperti itu kalau menurut gua. Nah, berhubung gua pakai formasi 3 back, jadi ininya defensif, temponya normal, kreativitasnya bermain lepas sih gua, kayak agak bebas aja gitu. Nah, lanjut ke gaya serang. Gaya opernya itu campuran. Kalau campuran ya kadang bola langsung, kadang bola panjang, kadang bola pendek, operan pendek begitu. Nah, kalau pendek ini cocok nih buat tiki taka ya, kayak buat ngatur position, ini cocok banget. Nah, kalau bola langsung itu kayak kita ngoper bola langsung tuh ke penyerang gitu dari sisi manapun. Nah, itu kalau menurut gua kalau langsung ya. Kalau bola panjang tuh kayak main apa ya, passing panjang gitu sih, kebalikannya ya bola langsung gitu. Kayak pemain depan tuh didorong untuk menerjang bola gitu ya, atau bisa dibilang umpan lambung lah, pokoknya umpan lambung ya. Kalau gua milih pendek karena kan pemain tengah gua banyak banget, jadi kayak cocok aja ini. Kalau gaya serang, nah kalau lewat tengah ini biasanya sih cocok buat main umpan pendek ya, kayak gua nih, formasi kayak gini kan juga cocok. Pokoknya kalau umpan apa, gaya serang lewat tengah tuh gelandangnya tuh harus banyak. Enggak juga sih, enggak banyak juga, yang penting sih kreatifnya, ratingnya juga mantep. Gaya serang lewat tengah kalau menurut gue ya kayak gitu. Kalau lewat kedua sayap, kalau gaya serang lewat kedua sayap itu biasanya pakai formasi 4-3-3 ya, enggak 4-3-3 sih, banyak yang lainnya juga kan, ada pemain sayapnya doh, pokoknya formasi yang ada pemain sayapnya dah, itu cocok banget kalau lewat gaya serang lewat kedua sayap. Nah, ini kan gue kan ada juga nih sayap, tapi gue lebih memilih lewat tengah karena buat posisi juga sih, kan juga di sini juga nih tuh gue bermain defensif juga, terus ini gaya oper juga pendek.
gue lebih memilih lewat tengah sih. Kalau campuran ya lu nyerang dari sisi manapun gitu, gaya serang mau dari tengah, sayap ya kan itu. Nah untuk forwards, nah tembak setiap ada peluang ini cocok buat striker yang punya kemampuan kayak finisher gitu, finisher. Jadi dia nendang di sudut manapun dia, tapi dia mempunyai kemampuan menendang yang bagus, maksudnya yang bagus, yang baik. Contoh pemain finisher itu era sekarang tuh kayak Mauro Icardi ya kalau nggak salah. Di situ juga ada tuh di Soccer Manager ya, di game ini Mauro Icardi kalau nggak salah itu dia deh finisher. Nah itu cocok banget nih buat tembak setiap ada peluang gitu. Kalau memainkan bola hingga masuk, ya kita main ke kotak penalti lawan gitu agar mencari ruang untuk menciptakan gol gitu kalau menurut gua. Nah berhubung gua main ini mungkin gue tembak setiap peluang ada sih kalau gua ya. Lanjut untuk permainan lebar, memainkan bola. Nah ini sama, bermain dengan umpan silang secepat mungkin. Nah ini kayak ini nih cocok nih bermain dengan umpan silang secepat mungkin. Ini cocok buat operan cepat nih. Mana tadi? Nah ini buat temponya, kalau buat tempo cepat ini cocok banget kalau buat main ini. Makanya gue bikin konten ini tuh kayak gimana ya, gue pengen belajar buat, bukan belajar sih, kayak pengen bikin taktik sendiri gitu kan. Kebanyakan kan sekarang udah ada tuh di channel-channel lain yang apa nih sih, dia ngebuat taktik gitu, taktik yang bikin menciptakan gol banyak. Nah gue nggak ngambil dari situ sih, gue pengen bikin taktik sendiri gitu. Terus juga lebih, kalau menurut gue nih ya, kalau menurut gue kepengen main Soccer Manager ini yang lebih real gitu, biar kelihatan real. Itu enakan murni tanpa cheat. Yang dimaksud cheat itu kayak duitnya nih, duit ininya tuh banyak. Nah itu nggak asik sih kalau menurut gue. Lebih murni tuh kayak gini, jadi usaha sendiri gitu ya kan, kayak beli pemain terbatas ya kan, terus meningkatkan stadion atau fasilitas. Nah sekarang kan banyak juga tuh yang cheat full fasilitas. Nah itu kayak kurang asik aja kalau menurut gua ya, kalau menurut gua sendiri. Makanya gue pengen bikin, ya bikin taktik sendiri gitu itulah. Terus apalagi pakai tim papan tengah kayak lebih seru gitu. Oke, nah ini lanjut lagi ya. Kalau permainan lebar, gue memainkan bola hingga kotak penalti lawan. Lanjut ke pertahanan. Nah, kalau yang belum paham tolong maklumin banget karena penjelasan gue amburadul ini sumpah. Oke, pertahanan menekan daerah sendiri. Nah, daerah sendiri ini cocok tuh buat sistem bertahan atau parkir bus. Ya tujuannya ya kayak buat meredam tekanan gitu, tekanan lawan, serangan lawan gitu kalau menurut gua. Ini daerah sendiri. Kalau sisi sendiri itu kalau menurut gua kayak lu cuma kasih lawan setengah lapangan doang gitu, Ki. Jadi lawan cuma main setengah lapangan doang, ketika memasuki lapangan lu rebut begitu. Kalau menurut gua ya gitu. Nah, kalau kemana saja ini tuh cocok kayak buat gaya serang sangat menyerang. Iya, karena kita tuh
menekan semua area yang berarti bertahan dari depan. Nih, bertahan dari depan nih. Jadi kayak kita menekan semua area gitu. Ini cocok banget buat gaya serang tuh yang sangat menyerang. Nih. Nah, nih mentalitas sangat menyerang ini cocok banget. Pertahanan terus agresif, kalau menurut gua sih agresif. Lebih kayak pemain lu tuh agresif. Kalau keras ya mungkin banyak kartu merah. Nah, jangan, agresif aja sih kalau menurut. Ini gua agresif. Tekannya sisi sendiri. Nah ini kalau garis belakang gue belum tahu nih, gue belum paham banget ini garis apa. Mungkin garis offset kali ya. Gue lebih memilih tinggi karena apa, mungkin bisa bikin jebakan offset. Nah ini sekian aja sih dari gua tentang instruksi tim. Gue langsung aja ke pertandingan. Langsung Norwich City lawan Fulham. Nah ini masih persahabatan, tanggal 7 masih lama nih, 13 Juli. Sebenarnya sih udah banyak ya konten-konten seperti ini yang ngebahas Soccer Manager 2020 ya. Cuma kan gue pengen juga gitu, kayak iseng aja sih. Kayak gimana? Kayak gue pengen aja gitu bikin konten seperti ini, terus bikin taktik sendiri, ya kan? Nah ini gue pengen ningkatin lapangan. Cuma duitnya kurang ya. Aduh kan gue sampai lupa transfer pemain tengah. Gue mau beli pemain gelandang back tengah. Ada Antonio Rudiger. Sumber kami meyakini bahwa ini yang kemungkinan mau sama tim kita gitu. Gue lebih milih Wesley Fofana. Dia masih muda, rating bagus. 35, berarti kita tawar 39 juta. Oke, Fulham ya, lawan Fulham. Ini kita coba taktik kita nih. Role pemain udah kayak gini aja. Udah gue bahas di video sebelumnya. Nah, defensif. Udah pas ya, kita coba ya taktiknya. Taktik gue berhasil apa enggak gitu. Di video sebelumnya juga 0-0 pertandingan. Pokoknya percaya proses lah kata gitu. Kayak Arsenal sekarang ya kan. Sebelum-sebelumnya kalah mulu. Percaya proses aja sama pelatihnya Arteta. Gue lebih memilih main cepat ya karena lebih simple aja. Kalau untuk lihat pertandingan gitu ya, mungkin gue bisa live streaming mungkin nanti ke depannya. Ini masih 0-0 juga nih. Nah ini Puki, ratingnya jelek ya, dia 58 dari penampilan babak pertama. Finisher dia. Gue udah finisher, pemain target ini. Coba gue mainin sebagai finisher. Apakah dia cocok atau enggak? Nah kan baru masukin tuh pemain Sargen, udah golin aja sebagai finisher lagi, padahal kemampuannya jadi pemain target kayak Andre Silva itu pemain target tuh. Siapa lagi pemain target? Zlatan Ibrahimovic, terus apa lagi, masih banyak yang lainnya pokoknya.
Oke, tembakan 7, tembakan Fulham 8, tembakan tepat sasaran 3. Oke, ini menang ya. Ini taktik sendiri ini, sumpah. Taktik sendiri. Nggak ngambil dari Google maksud gua taktiknya. Jadi lebih enak murni kayak gini. Mau kalah 5-0 pun jadi bisa buat kita mikir juga nih gimana sih cara menangnya gitu. 1-0. Ada jagoan gua kah? Jagoan gua nggak main AC Milan. Oke, Fofana mau nih. Tuh, langsung jadi pemain kunci saja. Kita rekrut Wesley Fofana, asalnya dari Prancis. Klub sekarang Leicester City. Langsung aja. Nomornya berapa? Kalau back cocok sih 4 nih, kalau nggak 5 nih, tapi masih udah dipakai 40 aja lah. Langsung pindahkan ke tim utama. Hanley ganti. Berarti ganti Hanley ya. Nih Hanley nih. Fofana